Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Eh, kita mulai Ummahat. Kemarin sampai eh, Tamrin 8, tapi Anda sudah jelaskan ya. Sampai ini dia, sampai nomor 12 ini. Anda akan jelaskan saja ini ya, tidak terlalu sulit bagaimana, ini hanya penjelasan. Jadi terakhir nih yang nomor 12 hal min su'ail maksudnya adalah hal su'alun ya. Hal su'alun. Tapi ditambahkan min ini menunjukkan umum. Apakah ada pertanyaan apapun itu pertanyaannya ya. Di mana karakteristik dari min zaidah itu dia itu didahului nafi, nahi atau istifham seperti hal ya. Yang kedua, dia itu mesti majrurun. Afan an yakuna majruruha nakirah. Dia itu majrur dan dia nakirah ya seperti maja'ana talibun, tidak ada mahasiswa pun yang mendatangi kami. Kalau sama sekali tidak ada, kalau ini maja'ana talibun mungkin saja yang datang itu 2 orang 3 orang, tidak ada itu cuma 1 orang, mungkin juga tidak ada sama sekali. Nah ketika kita ingin tidak ada sama sekali, maka kita bisa menambahkan maja'ana min talibin ya yufidul umum. Hal min su'alin, hal su'alun apakah ada pertanyaan, kalau hal min su'alin pertanyaan apapun itu, berapapun itu pertanyaan, seperti ada khobar jadid mazid, hal min khobarin, hal min jadidin, hal min mazidin. Kemudian ladayya su'alun, saya memiliki pertanyaan. Lada zarfu makan bimakna inda. Jadi lada itu merupakan zarf makan bimakna inda. Saya memiliki pertanyaan. Wa tuqlabu alifuhu, kan lada ini alif ya. Lada. Kalau ummahat dengar ini bukan ya, tapi alif. Lada. Tuqlabu berubah alifuhu ya'an, berubah menjadi ya. Ma'ad dhamir, ketika dengan dhamir. Ladayya, ladayka, ladayhi, ladayhuma, ladayhum, ladayhim. Kalau ladayhum, ladayhim. Kama tuqlabu alifu ila wa ala. Seperti halnya berubahnya alif ila dan ala. Ilaihi, alaihi. Fataqulu ladaihi, ladaika, ladayya. Wa ilaika al-amthilah. Bima'na khudh ya. Ambillah contoh-contoh ini. Wajadtuhu ladal babi. Saya menemukannya di samping pintu. Madza ladaika, apa yang ada di sampingmu atau apa yang kamu miliki. Wa fi tanzil waladaina kitabun yantiqu bil haqq. Yang kedua, kullu hizbin bima ladaihim farihun ya. Kemudian madhiddul marid, apa kebalikan dari marid? Mahat, ada yang tahu? Marid kebalikannya apa? Sehat. Bahasa Arabnya? Sahih. Aywa, as-sahih, betul. Kemudian hati al-madiyah al-af'al al-atiyah. Baik, di sini kita jawab bareng-bareng. Baik, dari nomor 1, coba hati al-madiyah al-af'al al-atiyah. Hadirkan bentuk fi'il madi dari fi'il-fi'il berikut ini. Ustaz Ummu Ghifari silahkan dari yahmilu. Yahmilu, Yahmil, yahmilu fi'il hamala. madinya aywa. Hamala. Yatlu'u nomor 2. Mu'kashah. Yatlu'u tola'a. Qala'a. Sahih. Nomor 3, Ibu Leni yakhtubu. Khataba. Khataba. Kemudian yaghrubu. Ibu Rika. Ghoroba. Gharaba. Betul. Yaqrabu. Ibu Mayang. Nah, ini Ustaz. Yakrobu. Yakrobu Ustazah. Ustazah. Eh, Ustaz. hmm,
Goriba. Hmm? Yakrobu. Yakrobu. Yaqrabu. Goriba. Ribu. Ustaz. Ustaz. Qaribu, Ustaz. Qaraba. Afan, ini Tuh, 2, 3, 4. dekat-dekat. Ini qariba yaqrabu. Qoriba. Kemudian qariba. Kemudian 5, 6, 7 muhibban yantiqu. Iku natoko yang Nataqa, sahih. Kemudian hati al-mufrad al-asma al-atiyah. Hadirkan bentuk mufrad dari isim-isim berikut ini. Dari muhibbannya 7, 8, 9, 10, 11. Ibu Lili. Hurumun. Mufradnya apa? Hurumun haromun. Haramun. Sahih. Haramun. Sukara. Ibu Tati. Sukarun. Sukara. Sukara itu orang-orang yang mabuk. Mufradnya adalah Sukarun ya, Ustaz? sakron. Oh, Sakron. 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 Ya, sakron itu orang yang mabuk. Nah, Ustaz. Kemudian nomor 1, Ustazah Ummu Ghifari, malaikah. Malaka. Malakun. Malakun. Sahih. Yes. Malakun. Ma'anin. Nomor 2, Ummu Ukashah. Makna. Makna atau ma'nan. Ya, betul. Kemudian hati jam'al al-asma al-atiyah. Hadirkan bentuk jama-jama dari isim-isim berikut ini. Nomor 3, Ibu Leni. Amun. Jamaknya apa amun, Ibu Leni? Ya, Leni. Ibu Rika, nomor 4. Apa itu jama dari amun? Afwan Ustaz, tadi lupa buka mic-nya. Oh, taib. Taib, silahkan Ibu Leni. Amun. Ya, Ibu Leni. Bisa. Amun. Ibu Rika, silahkan Ibu Rika. Amun. Jamaknya apa? A A. A A A'wam. Awam. Oh ya, awam. A'wam. A'wam. Amun. A'wamun. Taib. Ibu Mayang, nomor 5. Tiflun. Atfalu. Atfalun. Atfalun. Sahihun. Nomor 6. 7. Ummu Hibban. Sihahun bukan, Ustaz? Sihahun. As-sihha. As-sihha. Aku as-sihha. As-sihha, afwan. Ini salah nulis juga. As-sihha. Oh. As-sihha. Iya. As-sihha. Bisa juga jamannya itu sihah. Sihahun. Ya, betul. Bisa juga sihah ya. Kemudian muannasnya sahihatun, sahihatun ya. Ummu Hibban sudah 7, 8, 9, 10, 11. Ibu Lili. Mutazawwijun jamaknya. Mutazawijuna. Mutazawwijuna jamak mudzakkar salim, betul. 12. Hizbun, Ibu Tati. Ahzabun. Ahzab, sahih, ahzab.
Kemudian Ustazah Ummu Ghifari imamun. Immatun. A'immah. A'immatun. Sahih. Baik. Kemudian 18 dakhaltu 'alal mudir. Maksudnya apa dakhaltu 'alal mudir? Dakhaltu maktabal mudir, saya masuk ke kantor kepala sekolah wa huwa fihi, dan mudir itu berada di dalam ruangan. Kemudian aqama salata, aqama fi'il mudhari'nya yuqimu, fi'il amrnya aqim. Seperti itu, seperti kata a'ana, yu'inu, a'in, menolong. A'ana yu'inu a'in. Ya. Mal farqu bainal 'abdi wal 'ubaid? Apa perbedaan dari 'abd dan 'ubaid? Madza tusamma sighatu al-'ubaid fi sharf? Apa dinamakan apa bentuk 'ubaid dalam ilmu sharaf? Ummahat, pertanyaannya, apa perbedaan dari al-'abdu dan 'ubaid? Ada yang tahu? Tasghir ya, Ustaz. Baik, betul. Kalau al-'abdu ini bentuk biasa ya, abdu biasa. Kalau 'ubaid bentuk tasghir. Jadi maknanya itu abdun shawirun, hamba yang kecil. Dan dinamakan bentuk 'ubaid ini adalah bentuk tasghir. Jadi tasghir itu mensifati kata tersebut dengan kata shawir, tetapi tidak dengan kata shawir. Hanya merubah bentuk dari kata tersebut, wazannya menjadi fu'ailun. Kitab yang kecil, bukan kitabun shawirun, tetapi menjadi kutaibun. Seperti itu. Kutaibun. Kemudian yujma'u ma'nan ala ma'anin. Haka, ambil ini ya. Amfilatan ukhra, contoh yang lain, limiti hadzal jam'i, untuk contoh seperti ini. Baik. Dalam pembahasan ini penting ya. Saya rasa sangat-sangat penting, perlu kita bahas. Perlu kita bahas. Baik, sebentar. Anda lihat dulu. Baik. Kita akan membahas wazan mafa'il. Apakah ada yang ingat? Bentuk wazan mafa'il ini dibahas, disebutkan di dalam bab apa? Mamnu' minas sarf. Betul. Al-mamnu'u minas sarfi. Al-mamnu' minas sarf itu terhalang atau dilarang dari sarfi, atau sarfi di sini maksudnya adalah tanwin ya. Maksudnya adalah at-tanwin. Jadi di kata-kata ini tidak mungkin bertanwin, tidak mungkin bertanwin selamanya. Tidak akan kita temukan dia itu bertanwin. Salah satunya adalah wazan mafa'il. Kemudian kita sudah tahu dia itu tidak bertanwin, itu penting. Kemudian kita tahu hukumnya. Hukum. Hukmuhu al-i'rabi. Hukumnya dalam segi hukum i'rab. Dia itu yurfa'u, marfu dengan apa ummahat? Dhammah. Dhammah, sahih. Yang kedua, yunsabu wa yujarru. Dia mansub dan majrur dengan apa ummahat? Fathah. Betul, al-fathah. Baik. Ini penting nih, agar bisa memahami
hal berikut ini yang akan kita bahas. Baik. Selanjutnya, kalau ada kata, misal, makna, baik, kemudian jariyah, ja'iyah, oziyah, baik. Ini mirip-mirip. Di sini kita lihat apa lagi katanya ya. Masyiyah, masyiyah, nadin, Lailah, nadin, asalnya an-nadi, kemudian Lailah. Tuh. Baik. Selanjutnya, Anda akan nampakkan ya, maknan kalau dijamakkan menjadi al-ma'ani. Ustaz, berarti ma'ani jariyah, al-jawari, da'iyah, ad-dawa'i, ghaziyah, al-ghawazi, mashiyah, al-mawashi, nadin atau an-nadi, an-nawadi, lailah, al al ya Allah, al-layali. Baik, Ustaz. Berarti ini sama, Ustaz. Samanya bagaimana? Kita tahu wazan mafa'il kemudian diakhiri oleh ya seperti ini. Dawa'i, ghawazi, mawashi, nawadi, layali. Ya, beberapa kata justru diketahui karena sebelumnya huruf illah seperti ma'nan ini diakhiri oleh alif, dan ketika kasrah sebelumnya maka berubah menjadi ya. Jariyah ini juga ada huruf-hurufnya. Huruf ilah ya, nawadi ini asalnya juga an-nadi. Lailah, nah kalau ini lailah ada sedikit berbeda. Dijamakkannya layali dan ya-nya juga ada. Jadi intinya apa? Intinya jama-jama ini wazan mafa'il dan diakhiri oleh huruf ilah yaitu ya, sebelumnya kasrah ya. Nah, erat kaitannya ketika isim yang diakhiri oleh ya sebelumnya kasrah, maka harokatnya itu muqaddarah. Betul, Umahat ya? Maka harokatnya muqaddarah dalam keadaan apa? Harokatnya muqaddarah. Fathah. Fathah dan Dhammah. fathah dan dhammah, betul. Jadi misal hadhihi al-ma'ani. Misal misal qara'tu hadhihi al-ma'ani. Bukan fathah ya, muqaddarahnya, tapi kasrah. Nah, lupa. Nah, unzur ila hadhihi al-ma'ani. Tapi kalau dalam keadaan nasab, fathahnya zahirah. Seperti qara'tu hadhil ma'aniya. Qara'tu hadhil ma'aniya. Baik. Hadhil ma'ani asalnya adalah hadhil ma'ani, cuma dhammahnya muqaddarah. Sebabnya apa, Ummahat?
Mana min zuhuriha sikol. Thiqal, betul, berat. Ya. Unzur ila hadhil ma'ani, asalnya ma'ani, cuman kasrahnya muqaddarah. Sebabnya thiqal. Baik, kalau dengan fathah enggak, dengan fathah zahirah. Dengan fathah itu zahirah, ya. Hadhil ma'ani zahirah, tidak muqaddarah. Nah, sekarang mohon bersabar sekali lagi. Ini biar supaya Anda tidak menjelaskan kembali ya. Biar sampai tuntas. Sekarang Anda sedikit jalan-jalan. Ketika Ustaz, ketika tidak ada alif lam, misal al-ma'ani, ketika tidak ada alif lam, Ustaz, maka menjadi ma'anin. Mahat ada yang menemukan hal yang aneh enggak? Ma'anin. Iya-nya Kalau nggak tidak ada. ada alif lam, Iya-nya hilang. ya-nya Nggak ada. betul, ya-nya hilang, terus ada lagi satu lagi. Bertanwin. Tanwin. Bertanwin. Kita tahu kan ini wazan ma'anin itu apa? Wazan mafa'il, Fa'ilah. mamnu minas sharaf. Dan kita tadi sudah pastikan mamnu minas sharaf itu tidak mungkin bertanwin selamanya, Ustaz. Ini tuh bagaimana? Ini kan bertanwin, Ustaz. Baik. Ketika kita bilang al-ma'ani, domahnya muqaddarah. Nah, ternyata ketika dihapus alif lamnya menjadi ma'anin, karena asalnya ma'ani, orang Arab menghapus iya-nya dan menggantikannya dengan tanwin. Menggantikannya dengan tanwin. Maka setelah menggantikan menjadi tanwin menjadi ma'anin. Iya-nya dihapus digantikan dengan tanwin menjadi ma'anin. Oh, Ustaz, jadi tanwinnya bukan tanwin yang kita biasa dengar di dalam isim mufrad atau jama' ya. Seperti baitun, qalamun, aqlamun, bukan. Tanwin ini disebut tanwin iwadun. Iwadun. Pengganti. Pengganti apa? Anil harfi. Pengganti dari huruf. Hurufnya apa? Yaitu huruf aliyah. Ya, baik. Jadi kita sudah tahu al-ma'ani ya. Contohnya di sini kalau tidak ada alif lam maka menjadi ma'anin. Unzur ila hadhihi ma'anin. Hadhihi ma'anin. Unzur ila hadhihi ma'anin. Baik. Ustaz, kalau al-ma'ani ya ini kan tidak bertanwin dan kalaupun kita tidak ada alif lam, fathahnya tidak muqaddarah. Kalau ma'anin al-ma'aniyu atau al-ma'aniya muqaddarah. Kalau al-ma'aniya lafaznya zahirah. Iya betul. Qara'tu hadhihi ma'aniyan. Qara'tu hadhihi ma'aniyan. Kita lihat. Ma'aniyan. Oh, ma'aniyan ya. Kita kan sudah tahu ini mamnu minas sharaf ya Allah. Qara'tu hadhihi ma'aniya. Wah, qara'tu hadhihi ma'aniya. Udah lupa. Itu pembahasan qadian ya. Mirip soal. Seperti itu. Jadi hasilnya ini ummahat dalam keadaan rafa ma'anin, dalam keadaan nasab ma'anin, dalam keadaan jar ma'anin, dalam keadaan nasab ma'aniya. Kenapa ma'aniya? Karena fathahnya enggak muqaddarah seperti jar dan dhammah atau seperti dalam keadaan rafa dan jar ya. Dalam keadaan nasab dia itu fathahnya zahirah. Ini hasil akhir. Jadi runtutannya ummahat sudah tahu ya.
Kalau ada yang bilang ma'anin, ini masuk ke mamnu minas sharf, mafa'il betul, tetapi kenapa ada tanwin? Kita bilang iwadun anil harfi al-mahdzuf ya, iwadun anil harfi, yaitu huruf ya. Dan tanwin itu sebagai pengganti dari ya yang dihapus tadi. Maka kita lihat يجمع معنى على معان هكا أمثلة أخرى لمثل هذا الجمع جارية جوار ماشية مواش داعية دواع ناد نواد ليلة ليالي. هذه الأسماء على وزن مفاعل. Isim ini berdasarkan wazan mafa'il. Wa selain annaha bahwa isim-isim ini tunawwanu, maksudnya dia itu tanwin dengan tanwin apa? Iwabun anil harf, yaitu huruf ya. Fir raf'i wal jarri, dalam keadaan rafa dan jar. Wa tujarru bil fathah al muqaddarah, ya sama. Rafa juga dengan dhammah muqaddarah. Tetapi dalam keadaan nasab, dia itu dengan fathah zahirah ya. Lil wawi ma'anin, untuk waw itu memiliki makna-makna. Jadi ini ma'anin sebagai mubtada ya, ma'anin. Ini dalam keadaan rafa. Ta'til wawu lima'anin katsiratin, lima'anin. Oh, ini dalam keadaan jar. Jadi semuanya lafaznya ma'anin. Ma'anin. A'rifu lil wawi, saya mengerti untuk waw itu ma'aniya, ya, ma'aniya katsiratan. Baik, ma'aniya kenapa dia itu tidak ma'anin? Kita sudah jelaskan karena tidak muqaddarah, tidak thiqal, tidak berat. Di orang Arab asalnya bilangnya ma'ani. Lil wawi ma'ani, cuman berat, kemudian dihapus dan digantikan dengan tanwin. Baik, Ustaz, kenapa ma'aniya dalam keadaan nasab tidak ma'ani? Ya karena tidak berat orang Arab melafalkannya ma'aniya. Ma'aniya. Maka tidak perlu kita hapus ya-nya kemudian kita ganti dengan tanwin, nggak perlu karena tidak sulit mengucapkannya. Ustaz, kok Anda nggak merasa sulit? Anda bilang ma'aniyu, ma'ani. Perasaan kita berat atau tidaknya ini tidak berefek kepada bahasa Arab ya. Ini yang merasakannya dan yang melafalkannya orang Arab pada zaman dahulu ya. Maka perasaan mereka lah, lafal atau ucapan mereka lah yang menjadi iktibar ya, pokok pembahasan kita. Baik. Itu dia daras kedua. Sekarang ad-darsu ats-tsalits. Baik. Ad-darsu ats-tsalits ini yang juga ingin membahasnya secara tuntas ya. Jadi mohon bersabar sedikit. Jadi seperti ini, kita tahu bahwa di dalam kalimat itu ada yang disebut al-jumlah al-fi'liyah, jumlah fi'liyah. Ya. Biasanya jumlah fi'liyah khususnya fi'il muta'addi seperti nasara, ini membutuhkan yang namanya maf'ul bih ya. Misal nasara Zaidun bakran. Nasara Zaidun bakran. Fataha Zaidun al-baba ya. Qara'a Zaidun al-Qur'an. Seperti itu. Kita tahu bentuk-bentuk seperti ini dan banyak. Nah, kadang-kadang orang Arab itu menghapus fa'il. Ini kan fa'ilnya ya. Kadang-kadang orang Arab menghapus fa'il. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita tersisa fi'il, yang tersisa adalah fi'il dan maf'ul bih. Yang tersisa adalah ini. Nah, ketika fa'ilnya dihapus, maka maf'ul bih ini menggantikan posisi
fa'il, menggantikan, dan diberikan hukum fa'il. Kita tahu hukum fa'il itu adalah marfu. Maka maf'ul bi ini menggantikan hukumnya dan dia menjadi marfu. Menjadi bakrun. Al-babu. Kemudian menjadi al-Qur'anu. Ya, dan namanya pun berubah. Di sini ada dua nama. Nama qadim yang dulu dalam kitab-kitab dulu disebut dengan al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Namanya adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Mafhum betul ya. Ini adalah maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dan nama jadid, nama yang baru, yang pertama kali menggunakannya adalah Ibnu Malik. Dia mengatakan itu adalah naibul fa'il. Naib al-fa'il. Pengganti dari fa'il. Kenapa? Karena fa'ilnya dihapus dan diganti oleh kata-kata tersebut. Jadi ada dua nama. Baik. Setelah itu, fi'ilnya harus berubah. Kenapa Ustaz harus berubah? Kalau kita bilang masih nasara, ya ini akan bercampur adukan. Ini nasara, Zaidun Bakran, atau bagaimana? Kita tahu kan Bakrun ini, dia itu sebagai maf'ul asalnya. Maka ketika maf'ul bihnya menggantikan posisi fa'il, maka kita harus membedakan fi'il tersebut aktif, menolong, dan diganti menjadi pasif. Menjadi contohnya nusira. Jadi artinya apa? Bakrun nusira, ditolong. Futiha al-babu. Quri'a al-Qur'an. Oh Ustaz, jadi artinya bakrun ditolong, pintu dibuka, Quran dibaca. Iya. Yang atas aktif yang disebut mabniyun lil ma'lum atau lil fa'il, terbentuk untuk fa'il. Atau yang kedua mabniyun lil majhul atau mabniyun lil maf'ul. Ini dia nama-namanya ya. Ini dia nama-namanya. Nah, yang akan kita bahas dua hal hari ini. Bagaimana cara membentuk fi'il mabniun lil majhul, mabniun lil fa'il. Dan kita juga akan membahas beberapa bentuk naibul fa'il. Beberapa bentuk naibul fa'il. Baik, kita tahu dia itu dihapus, fa'ilnya itu dihapus ya. Baik, Ustaz, kenapa dihapus? Pertanyaannya. Sebelum kita masuk bagaimana cara merubah mabnil fa'il dan naibul fa'il, beberapa contoh. Baik, dia dihapus karena sebab-sebab. Yang pertama, ya, banyak sebabnya. Ana hanya sebutkan dua. Yang pertama, lil ilmi bihi, karena diketahui maf'ul bihinya itu. Afwan, fa'ilnya itu justru karena diketahui. Karena sudah tidak diketahui ya tidak perlu kita sebutkan. Sudah mafhum kok, semuanya udah pada tahu. Contohnya wa khuliqal insanu dha'ifan. Dha'ifan. Khuliqa al-insanu. Manusia diciptakan. Ustaz, kan sudah paham siapa pencipta ini? Ya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, maka dihapus fa'ilnya itu lil ilmi bihi karena diketahui. Baik. Ada yang lain sebabnya ada. Yang kedua lil jahli bihi, karena kebalikannya justru karena tidak diketahui fa'ilnya itu siapa. Misal Anda masuk ke masjid, ternyata Anda menemukan masjid itu telah terbuka pintunya. Dan Anda tidak tahu siapa yang membuka. Maka Anda bilang Futiha al-babu.
pintu itu terbuka. Anda tahu siapa yang buka? Nggak tahu. Atau suriqa al-malu, harta itu telah dicuri. Siapa mencuri? Ya nggak tahu Anda. Ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya, bagaimana kita membentuk fiil? Bagaimana kita membentuk fiil mabni lil majhul atau lil maf'ul? Yang pertama, Ustaz, fiil itu ada 3. Yang pertama al-madi, al-mudhari, dan al-amr. Apakah semuanya bisa kita bilang mabni lil maf'ul? Yang fiil amr ini tidak bisa kita jadikan mabni lil maf'ul. Oh, baik Ustaz. Berarti pembahasan kita madi dan al-mudhari. Ya. Pembahasan kita madi dan mudhari bagaimana cara membentuknya menjadi mabni lil maf'ul. Yang pertama, bina'ul madi lil majhul, ya. Kita merubah fi'il madi untuk mabni lil majhul. Kaidahnya gampang. Pertama, nadhunnu, kita dhammahkan kulla mutaharrikin, setiap huruf yang berharakat. Wa naksiru, dan kita kasrahkan ma qabla al-akhir. Jadi kita kasrahkan setiap huruf yang berharokat. Ini Ustaz, kita domakan setiap huruf yang berharokat yang mana? Sebelum akhir. Sebelum, jadi gini. Contoh, ada kata nun, shad, dan ra. Jadi kita kasrahkan huruf sebelum akhir. Ustaz, huruf akhirnya bagaimana? Huruf akhir ini kita tidak lihat sebetulnya. Huruf akhir ini kita tidak lihat. Bisa nusira atau nusiru atau nusir menjadi sukun. Dan ini pembahasannya di nahwu. Ini pembahasan soroh. Baik. Berarti Ustaz, nadhumu kulla mutaharrikin minhu, kita dhammahkan huruf sebelum setiap huruf sebelum kita dhammahkan setiap huruf yang berharokat, berarti sebelumnya. Sebelumnya iya. Kita dhammahkan setiap yang berharokat. Nasara, na atau asalnya na, berarti berharokat menjadi nusira. Contoh yang lain misal kataba. Baik Ustaz, kita dhammahkan, afan, kita kasrahkan huruf sebelum akhir ti, dan kita dhammahkan setiap huruf sebelumnya yang berharokat. Apa ya? Kaf saja. Kutiba. Contoh lain Ustaz, ijtahada. Ini bagaimana kalau kita jadikan mabni lil maf'ul? Ya, kita tulis dulu misal ijtahada. Yang pertama apa? Kita kasrahkan huruf sebelum akhir ti, dan kita dhammahkan setiap huruf yang berharokat. Huruf yang berharokat itu mana saja? Yaitu ta menjadi tu. Selanjutnya hamzatul wasal menjadi u, ujtuhida. Contoh yang lain Ustaz. Contoh misal tahaddatsa, tafa'ala, tahaddatsa. Ini kalau kita rubah menjadi, masih misal kita tulis tahaddatsa, kita kasrahkan huruf sebelum akhir, ya, menjadi di, dan kita dhammahkan setiap huruf yang berharokat. Ha dan ta ini berharokat menjadi uhudditsa. Selanjutnya harus kita pahami satu kaidah, ya. Al alif
alif idza indhamma, jika dhammah ma qablaha, sebelumnya, ulibat wawan. Alif itu jika dhammah sebelumnya, maka alif itu berubah menjadi waw. Contohnya apa? Kita lihat. Contohnya kata sa'ada. 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 Ustaz, kalau kita rubah menjadi mabni lil maf'ul, maka seperti ini. Sa'ada kita kasrahkan huruf sebelum akhir, ai, dan kita dhammahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya menjadi su. Ini Ustaz bagaimana? Su'ida. Kita tidak bisa melafalkannya. Baik. Alif ini jika dhammah sebelumnya berubah menjadi waw, maka menjadi su'ida. Contoh yang lain Ustaz. Contoh yang lain misal taqatala. Taqatala. Kalau kita berubah menjadi misal taqatala, kita kasrohkan setiap huruf yang kita kasrohkan huruf sebelum akhir ti, dan kita dhammahkan setiap huruf yang berharokat sebelumnya, maka menjadi tuqatila. Misal bagaimana melafalkannya susah nih. Maka alif ketika sebelumnya dhammah maka berubah menjadi waw, maka hasilnya menjadi tuqutila. Seperti itu. Ustaz, apakah ada yang lain? Ada sedikit lagi nih. Al-alif idza inkasara. Alif itu jika kasrah ma qablaha sebelumnya, ulibat ya'an, maka berubah menjadi ya. Contohnya Ustaz. Contohnya kata da'a, roma. Dan fi'il ini diakhiri oleh apa? Oleh alif. Da'a, ini alif. Roma, ini bukan alif ya. Enggak, ini alif. Umat, apakah dengar di akhir pelafalan anak huruf ya? Tidak. Roma, justru alif ya. Maka ini alif, tetapi ditulis dalam bentuk ya. Maka alif ini akan berubah menjadi ya. Kenapa? Karena kalau kita rubah menjadi bentuk lil majhul, da'a, maka kita kasrohkan huruf sebelum akhir, i, dan kita dhammahkan sebelum atau setiap huruf yang berharokat sebelumnya menjadi du. Ini bagaimana Ustaz? Susah melafalkannya. Alif jika kasroh sebelumnya maka berubah menjadi ya. Maka menjadi du'iyya. Ya. Roma sama. Roma kita dhammahkan huruf sebelum akhir menjadi mi, dan kita dhammahkan huruf sebelum setiap huruf berharokat sebelumnya menjadi rumi. Dan ini rumi, ini alif susah Ustaz. Maka alif ketika kasroh sebelumnya maka berubah menjadi ya, hasilnya menjadi rumiya. Seperti itu Mahat. Anda rasa ada lagi sebetulnya ya. Ada lagi pembahasannya untuk apa namanya? Untuk mu'tal ya. Seperti qala menjadi qila. Anda bahasnya nggak di sini ya. Nanti kalau ada pembahasannya Anda lanjutkan. Seperti aqama menjadi uqima, nggak di sini ya. Jadi nggak di sini. Kalau ada yang bertanya nanti dulu ya. Pembahasan ini Anda akan bahas di tempatnya pas di pembahasannya. Nggak di sini. Baik. Selanjutnya Ustaz, ini fi'il madhi kurang lebih beres. Kita anggap beres terlebih dahulu ya. Kita dhammahkan jadi kalau boleh berarti kita balik saja. Naksiru ya Allah. Ma qablal akhir wa nadhummu kulla mutaharrikin qablahu. Betul ya? Kita rubah bisa seperti ini. Kita kasrohkan huruf sebelum akhir dan kita dhammahkan
huruf yang berharokat sebelum huruf akhir. Sebelum akhir. Bagaimana ya? Kita kasrohkan huruf sebelum akhir, yaitu ta kalau di sini, kalau ini al-ha ya. Dan kita dhammahkan setiap yang berharokat sebelum huruf ha ini, sebelum huruf ta ini. Itu hamzah ta. Kita kasrohkan sebelum akhir, yaitu dal, dan kita dhammahkan setiap huruf sebelum dal. Dan kita dhammahkan setiap huruf yang berharokat sebelum dal. Ha dan al-ha. Ya, dengan catatan dua hal ini. Dengan catatan dua hal ini. Alif jika dhamma sebelumnya berubah menjadi waw. Alif jika kasar sebelumnya berubah menjadi ya. Seperti itu. Ummahat. Kita beres fi'il madi, kita akan masuk ke fi'il mudhari. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan ummahat di pembahasan ini? Pembahasan ini ya, jangan dulu ke lain. Insya Allah enggak ada, Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang, bagaimana kalau fi'il mudhari, Ustaz? Bina'ul mudhari' lil maf'ul. Lil majhul ya. Kalau fi'il mudhari gampang. Itu nadhumul awal. Kita dhammahkan yang pertama. Wa naftahu. Dan kita fathahkan. Ma qablal akhir. Huruf sebelum akhir. Contohnya misal. Yaktubu. Kalau kita menjadikan mabni lil majhul. Ya. Yaktubu. Yang pertama, kita dhammahkan huruf yang pertama. Menjadi yu. Dan kita fathahkan huruf sebelum akhir. Yaitu ta. Menjadi yuktabu. Menjadi yuktabu. Gampang. Contoh yang lain, Ustaz. Yantaliqu. Maka kalau kita rubah menjadi mabni lil majhul, yantaliqu, kita dhammahkan yang pertama menjadi yu, dan kita fathahkan huruf sebelum akhir menjadi yuntalaqu. Baik, apakah ada catatan, San? Ada. Catatannya di sini. San, afwan. Ummahat, Anda mau tanya terlebih dahulu. Qala disebut fi'il apa, Ummahat? Betul, fi'il madi. Ini dalam pembahasan huruf ilah, fi'il yang ada huruf ilahnya disebut apa? Ajwaf ya? Ajwaf itu apa? Ketika huruf ilahnya ada di ain. Baik. Sekarang kalau Roma, da'a disebut fi'il apa, Ummahat? Naqis. Ya. Ketika di lam fi'il. Baik. Ayo, syukran jazilan. Nah, kalau sudah paham, maka kita masuk ke sini catatannya. Idza kana al-mudhari', jika keadaan fi'il mudhari itu ajwafan au naqisan. Paham ya? Jika fi'il mudhari itu ajwaf atau naqis, ulibat harful illati, maka huruf illah itu berubah menjadi alifan, menjadi alif. Jika fi'il mudhari itu ajwaf atau naqis, maka huruf ilahnya berubah menjadi alif.
Kalau kita rubah menjadi mabniul majhul, misal kita tetap dhammahkan huruf apa? Awal. Huruf awal menjadi yu. Kemudian wawunya ini kan huruf ilahnya kulibat harful ilah alifan. Huruf ilahnya berubah menjadi alif. Nah, Ustaz berubah menjadi alif. Yuqa ini Ustaz nggak bisa Ustaz. Nggak bisa seperti ini. Nggak bisa seperti ini. Alif sebelumnya dhammah. Apa kita rubah lagi menjadi waw? Ya enggak lah. Kita justru kalau berubah menjadi waw, maka fiil sebelumnya. Maka yang terjadi adalah kita harus sesuaikan harokatnya menjadi yuqalu. Di sebelumnya harus fathah. Contoh yang lain ada, misal yabi'u. Dan kita dhammahkan huruf yang awal menjadi yu. Dan kita berubah huruf ilahnya berubah menjadi alif. Menjadi alif. Yubi'a. Ini bagaimana Ustaz? Susah melafalkannya. Apa berubah menjadi iya? Ya enggak. Kita kan merubah yang asalnya mabni lil maf'ul lil fa'il. Yabi. Kalau kita rubah menjadi ya apa fungsinya kita merubah ke dalam bentuk mabni lil majhul ya. Terus kita ingin menjadikan beda dari yang lil fa'il. Maka yang terjadi kita fathahkan supaya cocok harokatnya menjadi yuba'u. Contoh yang lain Ustaz. Contoh misal yaqdi. Ya. Yaqdi. Terjadi adalah kita dhammahkan huruf yang awal menjadi yu. Dan kita fathahkan huruf sebelum akhir. O. Dan kita berubah huruf ilahnya itu di sini ya. Huruf ilahnya berubah menjadi alif. Oh, menjadi yu. Oh. Dan alifnya dalam bentuk ya iya untuk menunjukkan bahwa asalnya iya yaqdi. Contoh yang lain misal enggak bukan sih ini bukan untuk menunjukkan huruf aslinya ya enggak afwan ana keliru ya. Jadi setiap ini bahas panjang lagi ya. Setiap huruf illah ketika nanti kalau hurufnya ketiga maka berubah menjadi asalnya. Kalau 4 atau lebih maka berubah menjadi alif pasti dalam bentuk ya Masya Allah panjang, terlalu panjang. Pokoknya terima saja dulu seperti itu. Contoh yang lain yada'u. Nah, kita dhammahkan huruf yang pertama yu dan kita fathahkan huruf sebelum akhir menjadi a dan kita rubah wawnya menjadi alif menjadi yud'a seperti itu. Maka dari sini kita akan bisa membuat seluruh fiil mudhari ke dalam mabniul majhul ya. Kalaupun fiil madi ada sedikit pembahasan, ada sedikit pengecualian yang kita belum bahas. Takutnya ummahat bingung, tapi yang terpenting ini dia yang akan kita bahas di kitab ini. Ini yang akan muncul ya di dalam kitab. Dan untuk pengecualian-pengecualian ini belum masuk di dalam kitab, jadi nggak perlu khawatir ya. Kita belum akan menemukannya. Seperti itu yang paling penting di ajarsu as-salis. Tapi ada satu lagi pembahasan, yaitu bentuk-bentuk naibul fa'il. Kita belum membahasnya. Insyaallah pekan depan kita masuk ke pembahasan naibul fa'il, bentuk-bentuknya, baru kita masuk ke kitab dan membaca kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tapi ummahat saya berharap ummahat untuk membaca terlebih dahulu ya.
membaca terlebih dahulu ad-darsu ats-tsalits ini, baik hiwarnya ini, ya, fokus kepada hiwarnya nggak apa-apa, baca terlebih dahulu, kasih tanda yang belum dimengerti, khususnya pada kata-kata misalnya yang belum dimengerti. Baik, mungkin Ummahat kita cukupkan ya untuk pembahasan pagi hari ini. Syukran jazilan. Kita bertemu kembali pekan depan insyaallah. Naktafi bihadzal qadar wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.